Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Eni Ekawati. Nah, ini merupakan pembelajaran pertama kita ya untuk kimia di kelas 11. Nah, lalu apakah yang akan kita pelajari hari ini? Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu ada beberapa pertanyaan untuk kalian. Jadi, simak pertanyaan Ibu berikut ini ya. Nah, pernahkah kalian membakar kayu atau kertas? Dari pembakaran kayu tersebut, itu menghasilkan zat sisa yang berwarna apa? Nah, biasanya kan menghasilkan zat yang berwarna hitam. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, zat sisa yang berwarna hitam itu kita kenal sebagai arang. Nah, namun zat apakah itu? Ternyata dalam kimia, zat itulah yang disebut dengan karbon. Oke, perhatikan gambar berikut. Ada bensin, kemudian gas, dan batu bara. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari senyawa karbon. Nah, selain bahan bakar, contoh zat dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan senyawa karbon itu sebagai berikut. Ada lilin, kemudian aspal, plastik, nasi, bahkan ikan yang kita sering makan, kemudian ada roti. Nah, dari contoh-contoh senyawa karbon tersebut, mengapa karbon dapat membentuk berbagai macam senyawa yang begitu banyak? Lalu keanekaragaman jenis senyawa karbon itu disebabkan oleh adanya karakteristik dari atom karbon. Nah, karakteristik apakah itu? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Oke, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang senyawa hidrokarbon dan kekhasan atom karbon. Untuk tujuan pembelajarannya, jadi diharapkan setelah pembelajaran ini, melalui pembelajaran daring dan metode penugasan, peserta didik dapat mengidentifikasi senyawa hidrokarbon dalam kehidupan sehari-hari, memahami kekhasan atom karbon yang menyebabkan banyaknya senyawa karbon, menganalisis jenis atom C berdasarkan jumlah atom C yang terikat pada rantai atom karbon, atom C primer, sekunder, tersier, dan kuartener, dan menentukan bentuk rantai atom karbon dengan rasa ingin tahu, kreatif, percaya diri, dan penuh tanggung jawab. Oke, perhatikan gambar berikut. Ada bensin, kemudian ada gas, kemudian ada aspal. Dari zat-zat tersebut itu merupakan contoh dari senyawa karbon. Salah satu golongan dari senyawa karbon itu adalah golongan senyawa hidrokarbon. Nah, sekarang apakah yang disebut sebagai senyawa hidrokarbon? Nah, senyawa hidrokarbon itu merupakan senyawa karbon yang paling sederhana, yang hanya terdiri atas karbon dan juga hidrogen saja, maka disebut sebagai senyawa hidrokarbon. Selanjutnya tentang kekhasan atom karbon. Itu disebabkan karena pertama dari konfigurasi atomnya. Atom karbon atau C memiliki 6 elektron, sehingga konfigurasinya 2 dan 4, elektron valensinya 4, sehingga dia dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen itu kan pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi bisa membentuk ikatan yang tunggal ataupun bisa membentuk ikatan yang rangkap 2. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4 ada 4. Di sini juga rangkap 2-nya ada 4 atau bisa juga sebagai ikatan rangkap 3. Ada. Yang penting dia akan mengikat 4 dia dapat mengikat maksimal 4 atom lainnya. Selanjutnya dapat membentuk rantai. Di elektron valensi akan saling berikatan, membentuk ikatan kovalen antara atom C atau dengan atom H, sehingga membentuk bisa lantai lurus, cabang maupun tertutup. Untuk kedudukan atom karbon, ini ada yang pertama atom karbon primer. Primer itu berarti atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon yang lainnya. Contohnya yang ini. Jadi atom C ini terikat dengan satu atom karbon yang lain. Ini namanya atom C primer. Begitu juga yang di sebelah kanan. Sama. Jadi atom C primer itu biasanya dia yang ada di paling ujung. Selanjutnya ada atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada dua atom karbon yang lain. Nah, contohnya ini. Jadi dia terikat oleh dua atom karbon. Selanjutnya ada atom karbon tersier, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon yang lain. Nah, contohnya yang di sini. Jadi dia terikat dengan 3 atom karbon yang lain. Itu atom C tersier.
Dan yang terakhir adalah atom karbon kuarterner, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon yang lain. Nah, jadi seperti ini. Kalau 4 berarti dia terikat 1, 2, 3, 4. Jadi selanjutnya latihan untuk menentukan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan juga kuartener. Untuk atom karbon primer, nah ini biasanya dia berada di paling ujung. Dia selalu berada di yang paling ujung untuk atom karbon primer. Kenapa? Karena dia hanya mengikat satu atom karbon lainnya. Contohnya ini, dia hanya mengikat satu atom karbon yang lainnya. Selanjutnya yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Selanjutnya untuk yang sekunder. Sekunder itu kan berarti mengikat dua atom karbon yang lain. Ya, contohnya untuk yang dua. Nah, ini kan berarti dia mengikat atom karbon yang ini. 1 dan 2. Nah, itu dia sekunder, kemudian yang kedua. Yang ketiga, nah, ini adalah yang tersier. Tersier itu berarti dia mengikat 3 atom karbon yang lain. Contohnya untuk yang tersier, nah ini contohnya untuk yang tersier karena dia mengikat atom karbon 1, 2, 3. Nah yang terakhir adalah yang kuartener. Kuartener itu berarti dia hanya dia mengikat 4 atom karbon yang lain. Ini satu-satunya yang kuartener. Ya, ini untuk yang kuartener. Selanjutnya penggolongan hidrokarbon. Hidrokarbon itu berdasarkan kejenuhan ikatannya, itu ada hidrokarbon jenuh dan hidrokarbon tidak jenuh. Yang jenuh itu berarti dia berikatan tunggal. Sedangkan yang tak jenuh itu berarti dia berikatan rangkap, bisa rangkap 2 ataupun rangkap 3. Kemudian berdasarkan struktur molekulnya itu ada dibagi menjadi 3. Ada alifatik, siklik, dan juga aromatik. Kalau alifatik itu berarti rantai karbonnya itu terbuka. Kalau siklik itu berarti tertutup. Kalau aromatik itu juga tertutup dengan konjugat. Nah, sementara untuk rantai atom karbon kita lihat ada alifatik atau rantai karbon terbuka. Nah, ini berarti dia ujung-ujungnya itu terbuka atau tidak saling berhubungan antara ujung dengan ujung. Selanjutnya ada siklik atau rantai karbon melingkar. Jadi ini atom C-nya saling berikatan. Dari ujung ke ujung dia saling berikatan. Sehingga akan melingkar. Selanjutnya ada aromatik. Aromatik ini berikatan konjugat. Jadi bedanya kalau siklik itu dia berikatannya itu tunggal. Kalau aromatik itu ada ikatan rangkap di dalamnya. Alifatik itu merupakan rantai terbuka, yaitu rantai yang antar ujung-ujung atom karbonnya tidak saling berhubungan. Di sini ada 3, alkana atau yang tunggal, kemudian alkena itu yang rangkap 2, dan alkuna yang rangkap 3. Baik alkana, alkena maupun alkuna itu bisa sebagai rantai yang lurus. Nah, contohnya seperti ini rantai lurus. Bisa juga membentuk rantai yang bercabang. Nah, contohnya yang ini. Untuk rantai yang tertutup atau siklik itu ada 2, bisa alisiklik maupun aromatik. Nah, siklik itu berarti rantai-rantai yang terdapat pertemuan antara ujung-ujung rantai atom karbonnya. Jadi dari ujung ke ujung itu saling bertemu sehingga membentuk siklik atau tertutup. Kalau untuk yang alisiklik, nah ini berarti ikatan antar atom C-nya itu tunggal ya. Sementara kalau untuk yang aromatik, pada ikatan antar atom C-nya ada yang tunggal, kemudian ada yang rangkap 2, itu saling berselang. Satu, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap. Nah, itu untuk yang aromatik. Nah, berdasarkan kejenuhannya itu ada hidrokarbon jenuh dan juga hidrokarbon tak jenuh. Untuk hidrokarbon jenuh itu berarti yang ikatannya ikatan tunggal, yaitu ikatan antar atom-atom karbon dengan satu ikatan atau sepasang elektron valensi. Contohnya itu ada pada alkana dan juga pada alisiklik. Ya, kemudian untuk hidrokarbon tak jenuh itu berarti ikatan yang rangkap. Bisa rangkap 2 atau rangkap 3. Ikatan antara atom-atom karbon dengan 2 atau 3 ikatan. Ini contohnya yang rangkap 2 dan di sini contohnya untuk yang rangkap 3.
Ya, ini untuk aromatik. Aromatik itu rangkap 2. Ya, ada yang rangkap 2, ada yang tunggal, kemudian rangkap 2, tunggal, rangkap 2, tunggal. Kesimpulannya, senyawa hidrokarbon adalah senyawa karbon yang hanya terdiri atas atom karbon atau C dan atom hidrogen atau H. Kemudian yang kedua, atom karbon bisa membentuk 4 ikatan kovalen dan dapat membentuk rantai karbon. Yang ketiga, atom karbon mempunyai kedudukan yang berbeda-beda di dalam rantai karbonnya. Ada yang C primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Selanjutnya yang keempat, senyawa hidrokarbon berdasarkan struktur molekul dibagi menjadi hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik. Yang terakhir, berdasarkan kejenuhan ikatannya, senyawa hidrokarbon dibagi menjadi hidrokarbon jenuh dan tak jenuh. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini tentang senyawa hidrokarbon dan juga kekhasan atom karbon. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.